drop terus IHSG-nya. Bahkan IHSG-nya sampai drop ke 5.967 di tanggal 24 Maret 2025. Sebelumnya IHSG terjadi yang namanya trading halt. Trading halt adalah penutupan sementara atau pemberhentian sementara perdagangan selama 30 menit, di mana pada saat itu IHSG turun di bawah 5%. Kalau kita sedikit flashback, trading halt terakhir terjadi itu pada tahun 2020, bahkan tepatnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kalau kita flashback itu masih dalam kondisi COVID-19. Selain turun, kalau kita lihat sejak awal tahun IHSG ini asingnya telah keluar 29,9 triliun. Ini nominal yang luar biasa sekali dalam jangka waktu hanya 3 bulan saja. Kalau kita melihat kondisi di awal tahun 2025, banyak sekali news negatif yang muncul. Ada pula statement dari orang nomor 1 di Indonesia yang bisa dikatakan cukup aneh mengomentari terkait saham di Indonesia. Jadi bisa dikatakan awal tahun 2025 menjadi pukulan yang sangatlah berat untuk investor di Indonesia. Kalau kita melihat efek penurunan tersebut, Bursa Efek Indonesia akhirnya mengumumkan salah satu good news atau sisi positif dari penurunan tersebut. Sisi positifnya adalah Bursa Efek Indonesia memberikan persetujuan kepada seluruh perusahaan untuk melakukan buyback tanpa melakukan RUPS terlebih dahulu. Sama apa saja yang akan melakukan buyback? Kita akan bahas di video kali ini. Video sebelumnya yang ini kita sudah membahas saham-saham yang akan melakukan buyback sebelum adanya kebijakan dari Bursa Efek Indonesia yang tadi. Di video tersebut kita sudah bahas ada perusahaan elit, ada Toba, ada Maha, ada BRI, ada BNI, ada NISP. Jadi video yang kali ini kita akan membahas saham-saham yang akan melakukan buyback selain 6 perusahaan tersebut. Yang pertama ada PT Steel Pipe Industry Indonesia atau kode sahamnya ISSP. ISSP ini mungkin sedikit jarang terdengar oleh kita, di mana ISSP ini adalah perusahaan yang memproduksi pipa. ISSP listing pada 22 Februari 2013 dengan harga awal 295 per lembarnya. Laba ISSP di 2024 naik 6% ke angka 530 miliar rupiah. Tahun lalu ISSP membagikan dividen sebesar 21% dari labanya. Asumsi DPR-nya 20% saja, berarti perusahaan akan membagikan dividen 14,754 per lembarnya. Harga sekarang ISSP ada di 248 per lembarnya. Artinya secara dividen yield ada di 5,95%. Kas perusahaan dari ISSP ada di 504 miliar dan perusahaan akan menyediakan dana untuk buyback maksimal 25 miliar rupiah. Yang kedua, PT Mulia Boga Raya Tbk, kode sahamnya Keju. Keju ini merupakan anak perusahaan dari Garuda Food atau kode perusahaannya Good, di mana porsi Good di Keju ada 66%. Keju ini pada Desember 2024 habis melakukan saham bonus, di mana 4 saham lama akan mendapatkan 11 saham baru. Dan uniknya, efek penurunan saham-saham di tahun ini, perusahaan akan melakukan buyback. Earning per share perusahaan di 2024 ada di 26,11 per lembarnya. Laba tersebut naik luar biasa 82% dibandingkan dengan tahun lalu. Kas perusahaan Keju ada di 288 miliar rupiah. Keju mengalokasikan dana untuk buyback sebesar 14,48 miliar rupiah. Keju tadi anak perusahaan dari Good. Goodnya sendiri atau induknya sendiri yaitu Garuda Food juga akan melakukan buyback. Alokasi dana maksimal digunakan Garuda Food untuk buyback sebesar 50 miliar rupiah. Nominal buyback tersebut termasuk kecil kalau kita melihat dari kas perusahaan, di mana kasnya ada di 1 triliun rupiah. Selanjutnya perusahaan yang akan melakukan buyback adalah perusahaan yang pernah kita bahas secara spesial sendiri, kita bikinkan video. Tak lain tak bukan adalah XX1. Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau kode sahamnya CNMA.
Kemarin 24 Maret 2025 mereka telah melakukan RUPS di mana intinya akan membagikan dividen sebesar 4 per lembarnya. Kemarin mereka sudah membagikan dividen interim 5 per lembar. Berarti total dividen itu dalam 1 tahun ada di 9 per lembarnya. Harga sekarang saat kita taping video ini CNMA ada di 119 per lembarnya. Artinya kalau kita hitung-hitung dividen yieldnya ada di kisaran 3,3%. Laba XS1 di 2024 naik dikit yaitu 6%. Selain membagikan dividen, dalam RUPS mereka meminta persetujuan untuk melakukan buyback. Dan hasilnya adalah menyepakati di mana perusahaan akan melakukan buyback dengan alokasi dana maksimal 300 miliar rupiah. Dengan maksimal harga 270 per lembarnya. Kalau diperhatikan harga 270 per lembar itu dimana harga awal CNMA listing di Bursa Efek Indonesia. 300 miliar termasuk kecil kalau kita melihat dari kas perusahaan, dimana kas perusahaan dari CNMA ada di 2 triliun rupiah. Selanjutnya setelah lebaran ada 3 perusahaan yang akan melakukan RUPS pada 10 April 2025. Avia, Japfa, dan LPPF. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Avia. Biasanya kalau RUPS kan sekalian membagikan dividen berapa. Nah kalau kita lihat perusahaan Avia ini di tahun 2024 labanya itu tidak naik bisa dikatakan karena kenaikannya hanya 1% saja. Jadi bisa dikatakan kemungkinan besar 90% kalau saya mengatakan dividen yang akan dibagikan adalah 11 per lembarnya atau sama dengan tahun lalu. Harga sekarang Avia ada di 402 per lembar. Jadi dividen yieldnya kisaran 2,7%. Alokasi dana untuk buyback ini termasuk besar yaitu 1 triliun rupiah. Nominal tersebut hampir 50% dari total kas perusahaan. Perusahaan punya kas sebesar 2 triliunan rupiah. Kalau kita melihat ya harga sekarang Avia 400 saja. Sedangkan Avia waktu IPO harganya itu di 930 per lembarnya. Jadi bisa dikatakan harganya itu telah drop lebih dari 50%. 56% bahkan dropnya. Padahal kinerja perusahaan dibandingkan saat sebelum IPO itu dengan sekarang itu ada kenaikan. Jadi labanya naik tapi harga sahamnya turun. Jadi cukup make sense kalau perusahaan mengalokasikan dana untuk buyback. Selanjutnya adalah LPPF atau Matahari Department Store. Di mana LPPF ini punya histori sering bagi dividen jumbo. Tahun lalu DPR perusahaan ada di 67%. Laba LPPF di 2024 ada di 366,33 per lembarnya. Asumsi saja DPR-nya ada di 50%. Berarti perusahaan akan bagian dividen 183,165 per lembarnya. Harga sekarang ada di 1.940 per lembarnya. Jadi secara dividen yield perusahaan membagikan dividen 9,44%. LPPF alokasi dana untuk buyback sebesar 150 miliar. Sedangkan kas perusahaan ada di 399 miliar. Akan tetapi perlu dicermati lagi di mana LPPF ini tidak punya hutang berbunga. Jadi kas digunakan untuk buyback sebesar itu tidak ada masalah. Selanjutnya ada Japfa di mana laba tahun ini naik luar biasa 244%. Efeknya mereka membagikan dividen interim setelah lama tidak membagikan dividen interim. Biasanya Japfa ini bagi dividen 60% dari labanya. Asumsi saja tahun ini bagi dividen 50% dari laba. Berarti total dividen ada di 128,72 per lembarnya. Berarti potensinya mereka akan bagi dividen minimal di 58,72 per lembarnya saat RUPS. Itu asumsi mereka membagikan dividen payout ratio 50% saja. Harga sekarang Japfa ada di 1.980. Berarti dividen yieldnya ada di kisaran 2,9%. Perusahaan mengalokasikan dana buyback 470 miliar rupiah. Total kas perusahaan ada di 1,3 triliun rupiah. Selanjutnya ada 6 perusahaan yang akan melakukan buyback tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dalam RUPS. Yang pertama ada Ultra Jaya.
mereka mengalokasikan dana untuk bebek besar banget, 1,6 triliun. Kas perusahaan ada di 2,4 triliun. Yang kedua ada Sido muncul, di mana alokasi dana buyback ada di 300 miliar rupiah. Kas perusahaan ada di 856 miliar. Selanjutnya 4 perusahaan lainnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu atau Pak PP, yaitu BRPT dan Cuan, di mana alokasi dana buybacknya capai 500 miliar. Lalu 2 lagi yaitu TPIA dan Brand, itu alokasi dananya itu termasuk besar atau jumbo, yaitu 2 triliun rupiah. Jadi itu total ada 13 perusahaan yang akan melakukan buyback. Selain itu ada 1 perusahaan yang potensi akan membagikan dividen jumbo. Semoga bermanfaat dan tentunya adanya buyback ini menjadi sentimen positif untuk market ke depannya. Apakah alokasi dana buyback itu akan dieksekusi semuanya? Belum tentu. Tetapi kita perlu cek secara detail dan update-nya secara berkala di website idx.co.id. Sampai jumpa di video lainnya.